Halo sahabat Grow, nama saya Nielsen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kesaksian pengalaman yang belum lama terjadi, ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini ya. 2 tahun ini kita menghadapi situasi pandemi. Masih sekitar kisah-kisah di dalam masa pandemi. Ya, selama masa-masa ini mungkin dari kita ada yang kehilangan keluarga, orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga kehilangan pekerjaan, ataupun ada kesempatan-kesempatan baik yang lain yang terlewatkan karena pandemi ini. Dan saya menjadi salah satu yang terkena dampak langsung dari pandemi ini, khususnya dalam hal pekerjaan. Karena pekerjaan saya sendiri di daerah pariwisata yang terdampak langsung dengan pandemi. Di kantor kami, khususnya di kantor pusat, bahkan sebagian besar rekan-rekan saya sudah terkena PHK. Hanya tinggal beberapa dari kami yang tetap ditahan. Hanya beberapa dari kami yang tetap bekerja di sana, tapi dalam situasi yang kalau orang katakan mungkin bisa dikatakan tidak ada masa depan di sana. Namun untuk membantu manajemen khususnya untuk keluar dari persoalan-persoalan yang timbul selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Sering saya berpikir, apakah ini sebuah situasi yang perlu disesali, atau apakah ini sebuah situasi yang perlu disyukuri? Kita selalu berada dalam dua situasi seperti ini. Ya, awal-awal pandemi, kita berpikir, 3 bulan depan mungkin semua sudah berlalu dan akan kembali menjadi normal. 3 bulan berlalu, di tempat saya bekerja tidak ada perubahan, bahkan situasi makin buruk. Oke, kita tunggu lagi 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan kelihatannya tetap sama, bahkan situasi makin buruk lagi. Dengan muncul varian baru, dengan muncul gelombang-gelombang yang baru. Oke, kita sabar lagi, kita tunggu. Tunggu sampai saat ini kurang lebih sudah 2 tahun, tetapi ya mungkin kondisi pandemi sudah lebih terkendali. Tetapi untuk bangkit lagi dari keterpurukan itu membutuhkan waktu yang tidak semudah membalikan telapak tangan. Sesaat saja sudah kembali normal, tetapi butuh perjuangan tambahan lagi. Dalam menghadapi situasi-situasi ini, saya yakin bukan hanya menjadi persoalan buat kita sebagai pekerja, tetapi buat para pemilik perusahaan sendiri. Sampai satu waktu, saya ingat saat itu salah satu rekan saya memberitahukan di grup kantor tentang sebuah masalah yang muncul, dan masalah ini dari pihak luar. Jadi hal ini sendiri kami sudah sadari akan cepat atau lambat akan muncul, tinggal tunggu waktu. Dan akhirnya hal ini pun terekspos dan menjadi sebuah persoalan yang akan menambah beban perusahaan. Saya lihat ketika teman saya menginformasikan hal ini, tidak ada tanggapan dari pimpinan. Kebetulan saat ini saya tinggal satu kota dengan salah satu atasan saya yang juga adalah shareholder di perusahaan tempat saya bekerja. Entah setelah melihat hal tersebut, ya, itu menjadi sebuah beban pikiran juga buat saya. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sampai akhirnya muncul pemikiran, kenapa tidak saya kunjungi atasan saya ini dan mengajak
beliau untuk berdoa bersama-sama. Mungkin tidak menyelesaikan masalah yang muncul, tetapi boleh membantu untuk dia tetap kuat menjalani situasi ini. Bukan dia saja, tetapi kami tetap kuat. Sampai akhirnya beberapa hari saya coba pertimbangkan, saya memberanikan diri. Datang ke rumah beliau, sesampainya di sana, saya lihat pintu tertutup, saya coba menelpon. Ketika saya telepon, tidak diangkat teleponnya. Akhirnya sudah, saya pulang ke tempat tinggal saya. Belum masuk ke dalam tempat tinggal, tiba-tiba handphone saya berdering di mobil. Oh, ternyata dari atasan tersebut. Sampai saya angkat telepon tersebut dan dia bertanya, "Ada apa Nielsen telepon malam-malam?" Dan saya coba sampaikan maksud saya. Saya katakan, "Pak, saya lihat di grup yang lalu ada satu masalah yang muncul. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tadi sebenarnya sudah di depan rumah Bapak dengan tujuan ingin berdoa bersama saja." Ketika dia mendengarkan hal itu, dia langsung merespon dengan hal yang tidak saya sangka-sangka. Kebetulan dia adalah seorang Kristen juga. Dia berkata, "Nielsen, saat ini saudara-saudara seiman seperti ini yang saya butuhkan." Kesannya di saat beliau dalam persoalan seperti ini, mungkin partner, teman, atau yang lain bisa dikatakan menjauhi dia. Tetapi dengan kehadiran kita datang mendoakan, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa buat dia. Mungkin tidak langsung menyelesaikan masalahnya, tetapi boleh membantu, memberi kekuatan untuk melalui situasi yang penuh masalah seperti ini. Akhirnya singkat cerita, kami berdoa melalui telepon saat itu. Kami saling mendoakan satu sama lain, dan dia cuma berkata ketika kami berkomunikasi, setiap kali dia mendengar telepon, khususnya melihat telepon yang masuk dari salah satu tim yang masih ada, pikirannya hanya terpikir, "Aduh, apakah si A akan mengundurkan diri? Apakah si B akan mengundurkan diri?" Itu yang muncul. Jadi mendengar telepon, melihat telepon dari orang kantor, seperti itu menjadi sebuah hal yang tidak nyaman baginya. Singkat cerita, dulu kami sering berdiskusi lama lewat telepon. Berdiskusi tentang pekerjaan, bahkan kami bisa berdiskusi sampai 4-5 jam melalui telepon. Tanpa disadari, setelah lambat laun situasi ini kami jalani, ada sebuah hal baru yang kami dapatkan bukan hanya sekedar menjalin komunikasi terkait pekerjaan. Beberapa waktu sulit belakangan ini membuat kami sering berdiskusi Alkitab bersama-sama, baik melalui telepon maupun melalui chat WhatsApp. Sampai satu ketika, waktu itu kita membahas tentang ada satu isu di Alkitab, dan hal itu menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Tanpa kami sadari, kami sudah berdiskusi sampai kurang lebih 5 jam saat itu. Dari jam 9 malam sampai mungkin jam 1, jam 2 malam. Lalu tiba-tiba saya menyelutup ke atasan saya ini, "Pak, mungkin kalau tidak ada situasi seperti ini, kita hanya akan berdiskusi tentang pekerjaan saja. Tapi kita tidak menyangka dengan situasi sulit seperti ini kita bisa bersama-sama lebih banyak waktu untuk berdiskusi Alkitab, sharing satu dengan yang lain pengalaman, dan bahkan sampai saat ini kami, jika ada hal-hal baru yang ia dapatkan terkait pelajaran di Alkitab, dia bisa menelpon, baik ketika dia sedang dalam tekanan
maupun ketika situasinya lebih stabil. Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat kesulitan pekerjaan ini menjadi sebuah beban, sebuah hal yang perlu disesalkan, lalu kita mengeluh dan mengeluh. Ataupun kita bisa melihat ini menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Kita ingat ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya ditempatkan di Babel, di kerajaan Babel. Saat itu mereka dihadapkan kepada situasi raja yang seringkali tidak stabil, bahkan mau membunuh termasuk mereka saat itu. Tetapi dalam situasi-situasi sulit seperti ini, Tuhan menggunakan orang-orang seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada Raja Nebukadnezar. Mungkin juga seperti Yusuf, ketika dalam situasi yang menggelisahkan Firaun, ada sosok yang Tuhan pakai untuk menyatakan akan kuasa Allah kepada Firaun pada saat itu. Dan dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi ke depan ini, ataupun yang sedang kita hadapi, Tuhan punya cara untuk mengarahkan kita tetap menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan ini. Saya ingin membacakan sebuah ayat, bukan sebuah ayat tapi beberapa ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Teman-teman semua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik di dalam saat senang kita mengucap syukur, maupun di dalam saat yang kelihatannya sulit. Patutlah kita mengucap syukur seperti nasihat yang Rasul Paulus berikan. Kiranya kesaksian ini boleh jadi sebuah kekuatan buat kita, mungkin yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sama seperti yang saya hadapi, ataupun untuk mempersiapkan kita menghadapi situasi sulit kita ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.